Teman-teman, orang sering bilang sukses itu kalau kaya raya. Betul. Kalau orang sukses itu adalah kaya raya, bagaimana orang yang sukses kemudian badannya sakit atau tidak sehat? Dia memanfaatkan 24 jam waktunya dalam sehari, bahkan mungkin tidak 24 jam, 25 jam ya. Dia manfaatkan waktunya hanya untuk mengejar kekayaan. Ibadah tidak, olahraga tidak, keluarga tidak, bermasyarakat tidak, cuma untuk mengejar yang sebenarnya kaya. Yang lucu lagi, dia sendiri tidak menikmati kekayaannya. Yang menikmati siapa? Orang lain yang nonton, supaya dia dianggap sebagai seorang yang kaya. Jadi kayanya bukan untuk dirinya sendiri, bahkan untuk orang lain. Maksudnya apa? Bukan dikasih-kasih ya, disedekahkan bukan. Tapi supaya dianggap sebagai orang yang kaya. Nah, lucu ya. Manusia itu mencari apa? Mencari kekayaan atau mencari kebahagiaan. Banyak yang mengatakan bahagia itu kan harus kaya dulu. Nah, beda ya teman-teman ya. Di sini makanya sering mengatakan deskripsikan kata cukupmu agar datang kata syukurmu. Cukup itu beda dengan namanya berlebih. Kalau berlebih-lebih ya biasanya justru malah seringkali kita baik menghalalkan segala cara ataupun juga ngambil jatahnya orang lain. Kalau kita sudah bicara kata cukup, nah cukup itu sendiri justru selebihnya akan menjadi kata syukur. Cukup kita misalkan 10 juta, beneran atau 10 juta. Nanti jangan sampai kalau begitu 10 juta, lifestyle-nya ganti. Ganti lifestyle, kata cukupnya naik jadi 30 juta. 30 juta kedapatan, naik lagi 50 juta. Enggak ada kata cukupnya. Sampai mati dikubur. Nah, kemarin saya general check up. Pada saat general check up, ada indikator-indikator yang sudah mulai di atas ambang. Nah, artinya apa? Saya harus mulai olahraga, ya, advice-nya harus mulai lari minimum 3 km dengan kecepatan 6 km per jam. Nah, jadi artinya selama 30 menit saya harus lari 3 km. Setidaknya harus dilakukan berkala. Dan karena itu juga saya mulai sadar, ya dulu sebenarnya sudah sadar, cuman kadang-kala kita ini kalau nggak ada indikatornya, nggak beneran sadar. Begitu ada indikatornya, lampu merahnya nyala, tot, nyala begitu ya. Nah baru mulai sadar bahwa, oh iya aku harus olahraga. Dan disinilah saya ada di tempat gym. Sebenarnya capek ya, dibilang bukan capek, ya mungkin malas gitu ya kadang-kadang ya. Tapi harus kita paksakan. Ya buat kesehatan kita sendiri. Kalau enggak, nanti kita akan memetik buah yang busuknya. Nah, dalam 1 bulan ini ada 2 orang yang saya kenal. Yang satu suami dari kawan saya, Anggi, dan yang satu lagi anak dari tetangga saya. Usianya baru mungkin sekarang sekitar 21 tahun, 22 tahun ya kira-kira ya. Dia kuliah di suatu university yang sangat ternama di Indonesia, yang paling ngetop pokoknya jurusan tekniknya. Dan apa yang terjadi, dia pola hidupnya tidak sehat, dipaksakan untuk dengan tugas-tugas yang sangat berat terus, dan kemudian lembur malam hari, kurang tidur, dan kebiasaannya pun juga tidak baik, itu merokok. Yang singkat cerita, tidak ada genetika, tidak ada apa-apa, ginjalnya kena, paru-parunya kena. Dari Januari hingga minggu lalu kemarin pada saat Kopdar Akbar di Bali, dan dia pun berpulang di usia 21 tahun.
Nah, teman-teman, jangan dipikir ya, yang meninggal tua sekarang muda meninggal. Jadi jangan Anda pikir kalau Anda masih lama. Tidak. Waktu Anda mungkin sebentar lagi. Jika Anda tidak menjaga, ya, dan tentu pasti ya, namanya tidak akan datangnya ajal kecuali uh, tidak akan datangnya kematian kecuali ajal. Artinya kecuali Allah berkehendak. Pasti itu. Tapi kan jangan sampai jalarannya dikarenakan kita tidak menjaga kesehatan kita atau kita tidak berikhtiar semaksimal mungkin. Nah, penting sekali untuk jaga kesehatan teman-teman ya. 25 jam waktu, 36 jam waktu dalam hari nggak cukup kalau teman untuk ngejar duit, nggak akan cukup. Nah, kita harus membagi-baginya. Pada dari itu, ingat deskripsikan kata suksesmu. Sukses itu jangan Anda pikir hanya sekedar kaya raya ya, atau bukan sekedar sih ya, bukan kaya raya ya, tapi mendapatkan secukupnya dan bagi di porsi yang lain. Pada saatnya ya, kita berolahraga, pada saatnya kita ngaji, tentu aja pasti jangan sampai tinggalkan sholat. Ya, sholat pun juga hal yang keseimbangan alam di dunia ini. Ya, dimana kita supaya kita terjaga, supaya kita cuma memiliki rasa syukur, betul? Dan juga sholat itu adalah bagus untuk riset bahan. Kalau di tempat agama lain mungkin disebut namanya meditasi, di tempat kita namanya sholat. Nah, kalau Anda sholat, ini bukan bermaksud mengajari, kalau kita sholat ya, dengan cara yang khusyuk, saya sangat yakin sekali bahwa itu adalah riset batin kita, meriset otak kita, merefresh memori kita, supaya tidak hang. Baik, kalau kelemahan nanti jadi ustadz. Dadah, tuh sepi kan jam segini, nanti ada yang komentar, Mas, wah itu di belakangnya banyak cewek, nggak ada cewek sini. Sepi, lihat jamnya aja, tergantung, oke? Baik, terima kasih, sampai ketemu lagi, dadah.